Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amma ba'd. Jemaah kajian pada subuh Masjid Al-Aqsa yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Kegiatan kita setelah melaksanakan salat subuh berjamaah, kita lanjut dengan taklim, mudah-mudahan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang memperberat timbangan amal saleh kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita bahas tentang kenapa ulama beda pendapat, ya. Ada satu quote, ya, satu ungkapan dari salah seorang ulama yang mengatakan bahwa man lam ya'rifil ikhtilaf lam yashum anfuhu raihatal fiqhi, ya. Siapa yang tidak mengenal perbedaan, maka hidungnya pun itu tidak pernah mencium yang namanya ilmu fikih. Artinya kalau orang tidak mengenal ilmu fikih, maka tidak pernah tahu adanya perbedaan. Orang yang tidak mengenal perbedaan artinya dia tidak pernah mengenal ilmu fikih. Kenapa? Karena namanya ilmu fikih dari awal sampai akhir isinya adalah khilafiyah. Tidaklah disebut fikih kecuali memang dalam memahami teks itu dibutuhkan yang namanya ijtihad, pemahaman untuk mendapatkan kesimpulan hukum dari teks syariah. Itulah fikih. Kalau tidak perlu lagi ijtihad itu bukan fikih namanya, Pak. Contoh misalnya, sholat itu wajib atau tidak? Sholat 5 waktu hukumnya pasti wajib. Wajibnya sholat 5 waktu itu bukan fikih lagi, itu syariat. Kenapa? Karena kewajiban sholat 5 waktu itu sudah tidak perlu lagi ijtihad. Itu ilmu yang sifatnya daruri, ilmu yang sudah pasti, ya. Tidak ada lagi perbedaan pendapat. Tapi bagaimana cara detail pelaksanaan sholatnya, nah itulah wilayah fikih. Maka perbedaan itu adalah sebuah hal yang niscaya dalam mempelajari ilmu fikih, ya. Nah, pagi hari ini kita akan coba membahas apa yang menyebabkan para ulama itu beda pendapat. Kan syariat ini satu, ya. Al-Quran itu satu. Al-Quran setiap muslim itu sama, Pak, ya. Wahyu itu berasal dari Allah, sama semua. Kenapa kok melahirkan banyak perbedaan pendapat? Kenapa nggak seragamin aja semua? Satu dunia misalnya kita seragamin pendapatnya. Kenapa nggak diseragamin aja? Kenapa kok di Saudi mazhabnya Hambali, di Asia Tenggara mazhabnya Syafi'i, Afrika Utara mazhabnya Maliki, ya. India, Pakistan, Bangladesh mazhabnya Hanafi dan seterusnya. Kenapa kok di belahan dunia itu umat Islam banyak yang berbeda? Bahkan di Indonesia sendiri, bahkan satu rumah bisa suami istri beda pendapat, ya. Kalau beda pendapatan udah pasti, tapi beda pendapat, nah, sering juga, Pak, di Indonesia. Satu suami NU, istrinya Muhammadiyah, ya. Mataharinya sama, bulannya sama, puasanya bisa beda, gitu, Pak, ya. Itu uniknya di Indonesia. Ikhtilaf itu pasti, perbedaan pendapat itu pasti. Nah, cuma apa yang kemudian menyebabkan itu terjadi? Dan wilayah mana yang kita boleh beda pendapat, wilayah mana yang tidak boleh kita beda pendapat? Karena itu penting, loh. Jangan sampai keluar pendapat yang nyeleneh, yang aneh-aneh, kemudian disebut itu ikhtilaf. Hati-hati juga, Pak. Kan ada pendapat, namanya YouTube itu kan siapa orang bisa ngomong, Pak, siapapun, ya. Kadang-kala suka ada pendapat yang nyeleneh, yang aneh-aneh, yang keluar dari pendapat imam yang mu'tabar, yang diakui.
Kemudian mengatakan, ya ini kan boleh ikhtilaf dalam hal ini. Nah ini hati-hati juga Pak. Ya, ada yang menyebut apa kemarin tuh ya, bahwa Al-Quran belum lengkap dan seterusnya ya. Ada yang menyebut bahwa Abu Hurairah itu bukan nama seseorang tapi lembaga. Nah itu juga hati-hati tuh ya. Nah, jadi untuk dengan kita tahu apa itu perbedaan pendapat, salah satu fungsinya lagi adalah kita bisa mengenal Pak, kira-kira mana pendapat yang masih diakui dan mana pendapat yang sudah melenceng nih Pak. Ya ini juga pentingnya kita belajar ikhtilaf di situ Pak ya. Jadi ikhtilaf itu pasti. Nah, tinggal bagaimana kemudian dan apa yang menyebabkan itu terjadi, itu penting ya. Nah, ikhtilaf itu kalau secara pengertiannya ya, namanya ikhtilaf itu kan lawan dari ittifaq. Dalam bahasa Arab, ittifaq artinya sama ya. Lawannya ikhtilaf artinya tidak sama ya. Laki-laki perempuan itu ikhtilaf, tidak sama ya. Hitam putih itu juga tidak sama, namanya ikhtilaf. Kalau sama-sama hitam namanya ittifaq ya. Nah, ada juga istilah khilaf. Sebetulnya dalam beberapa hal khilaf dan ikhtilaf itu sama artinya. Tapi dalam beberapa konteks khilaf itu kadangkala konotasinya negatif. Khilaf itu biasanya artinya menentang, ya, menentang berlawanan itu khilaf. Ya. Kadangkala juga untuk mengisyaratkan bahwa kalau disebut khilaf itu berarti pendapatnya tidak ada dalil, ya. Kalau ikhtilaf itu masih ada dalil. Kalau khilaf berarti tidak ada dalil. Dalam beberapa konteks demikian, ya. Makanya kadangkala untuk menjelaskan pendapat yang syadz atau pendapat yang lemah, ya, para ulama kadangkala mengistilahkan dengan kata khilaf. Nah, khilafan lil zahiriyah. 4 mazhab sepakat, satu yang tidak sepakat yaitu mazhab zahiri. Nah, itu disebut khilaf biasanya. Tapi kalau antar 4 mazhab, nah biasanya disebut dengan ikhtilaf karena sama-sama punya dalil, punya argumentasi yang kuat, ya. Nah, kalau argumentasinya nggak kuat, itu biasanya disebut dengan khilaf, ya. Nah, perbedaan itu apakah dibolehkan? Itu pertama dulu Pak ya, kita tanya dulu nih. Kan tadi Al-Qur'annya sama, wahyunya sama, nabinya sama. Kenapa terjadi perbedaan? Apakah perbedaan itu kemudian legal dalam Islam? Itu pertama ya. Bahwa ada 2 hal yang harus kita bedakan Pak. Ada yang disebut dengan ikhtilaf, ada yang disebut dengan iftiraq. Ya. Ikhtilaf itu beda pendapat. Iftiraq berpecah belah. Yang mana yang boleh, yang mana tidak boleh, jelas Pak ya. Ikhtilaf itu boleh dan itu merupakan sunnatullah. Orang tidak mungkin bisa sama pendapatnya, isi pikirannya tidak mungkin sama Pak. Memang tabiat manusia, kemampuan berpikir manusia itu sudah dibuat oleh Allah, sunnatullahnya memang berbeda-beda. Maka perbedaan itu sebuah yang niscaya. Kita menolak perbedaan artinya menolak sunnatullah, ya. Dan faktanya perbedaan pendapat itu bukan hanya terjadi sekarang, ya. Zaman dulu dari semenjak para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, di zaman Nabi sendiri ketika Nabi masih hidup, para sahabat itu juga pernah beda pendapat dan diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, yang nggak boleh itu adalah kalau sudah mencapai level iftiraq. Artinya kalau cuma berbeda nggak ada masalah, ya, selama nanti wilayahnya adalah yang boleh beda pendapat. Tapi kalau sudah mencapai iftiraq, nah ini yang paling jadi masalah. Berpecah belahnya yang jadi masalah, ya. Kan ada gara-gara beda pendapat sampai saling bubarin pengajian, ya, sampai saling tuduh mentuduh kafir dan seterusnya, ya. Nah itu yang bermasalah, yang kemudian kata Allah wa'tasimu bihablillah jami'a wala tafarraqu. Kalau sekedar ikhtilaf, kalau sekedar beda pendapat, itu hal yang merupakan sunnatullah dan dilegalkan oleh syariat itu sendiri Pak. Buktinya apa? Di zaman sahabat sendiri, di zaman Nabi Pak ya, itu sahabat juga beda pendapat. Misalnya ya, kisah yang sering kita dengar tentang Bani Quraidzah ya, orang Nabi Muhammad SAW itu mengutus para sahabat untuk memerangi Yahudi Bani Quraidzah. Berangkatlah dari Madinah ya menjelang asar, kemudian hendak pergi ke tempat Bani Quraidzah. Sebelum perang, sebelum berangkat, Nabi berpesan,
pada para sahabat yang mau berangkat waktu itu, la tusalliyannal asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah kalian salat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Berangkatlah para umat Islam waktu itu pasukan, di tengah jalan matahari sudah mulai terbenam, waktu asar sudah mulai habis. Di sini para sahabat bingung, kata Nabi, jangan sholat asar sebelum sampai. Ini belum sampai, maghrib udah mau masuk. Akhirnya terpecah dua tuh Pak, sahabat Nabi itu. Ada yang mengatakan, ya kalau kita paksakan sampai Bani Quraidah nggak dapat asar ini kita, ya dosa kita. Makanya ya udah kita sholat di jalan aja. Ya. Perintah Nabi itu ya jangan kita pahami secara tekstual, gitu ya. Karena maksudnya adalah supaya kita cepat-cepat di jalan. Tapi kalau sudah memang faktanya kita nggak dapat, ya kita mau nggak mau sholat di jalan. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, sahabat kelompok kedua, wah enggak, kita harus turutin sesuai perintah Nabi. Mau dapat mau enggak, pokoknya sholat asar di Bani Quraidah. Itu kan perintah Nabi, gitu ya. Terbagi dua tuh Pak. Akhirnya ada yang sholat di jalan, ada yang terus jalan sampai sholat asarnya kemudian sudah sampai di Bani Quraidah. Setelah perang, ya kemudian balik ke Madinah, diceritakan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW. Apa respon Nabi? Apakah Nabi menyalahkan karena telah berbeda pendapat? Ternyata enggak. Dua-duanya dipuji oleh Nabi karena dua-duanya berusaha untuk menjalankan perintah walaupun cara memahaminya berbeda. Tapi dua-duanya sama. Maksud dan tujuannya adalah supaya bisa melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW meskipun cara memahaminya berbeda. Jadi dari dulu sudah ada Pak seperti itu. Ada yang agak tekstualis, ada yang memahami konteksnya. Itu sahabat sudah ada waktu itu, seperti itu. Dan sama Nabi diakui itu, ya. Tidak kemudian disalahkan dua-duanya, nggak boleh tekstual, nggak boleh. Nah, itu ternyata juga dua-duanya diakui oleh Nabi dan tidak disalahkan, gitu ya. Ada lagi misalnya sahabat Nabi dua orang nih Pak lagi melakukan safar ya, melakukan safar perjalanan. Di tengah jalan mereka mau sholat nggak nemu air Pak. Akhirnya sudah mereka tayamum lalu sholat. Lalu di tengah-tengah sholat, setelah melaksanakan sholat gitu ya, tiba-tiba datang turun air mereka nemu air, tiba-tiba nemu air ya. Nah lalu kemudian yang satu mengulangi lagi sholatnya dengan cara berwudu kemudian sholat lagi, yang satu nggak perlu nggak ngulangi lagi, kenapa? Kan tadi sudah sholat, ngapain ngulangi lagi gitu ya. Nah, dua tuh Pak pendapat di antara sahabat Nabi. Begitu sampai kabarnya kepada Nabi Muhammad SAW ditanyakan mana yang benar, apa jawab Nabi? Ya, Nabi berkata kepada sahabat yang sholatnya dua kali, gitu ya, kepada yang sholatnya sekali, maksudnya tidak mengulangi lagi, asobta sunnah, kamu sudah benar sesuai sunnah. Kemudian berkata kepada sahabat yang sholatnya ngulangin dua kali, lakal ajru marrataini, kamu punya dua pahala. Ada yang salah nggak Pak dua-duanya? Nggak ada, semuanya benar. Yang satu sesuai sunnah, yang satu dapat pahala dua kali. Nggak ada yang salah. Gitu. Jadi selama niatnya yaitu untuk melaksanakan perintah, cara memahaminya juga sesuai kaidah, ikhtilaf itu dibolehkan. Nabi juga pernah beda pendapat dengan para sahabat. Dan bahkan yang dibenarkan pendapatnya sahabat. Contoh Nabi Muhammad SAW ketika beda pendapat dengan Umar dalam hal tawanan perang Badar, gitu ya. Kata Umar, kita bunuh aja Nabi. Mereka kan umat kaum musyrikin yang memerangi kita, nggak boleh dibebaskan, kita bunuh saja. Kata Abu Bakar, enggak, kita bebaskan saja dengan syarat mereka harus bayar tebusan. Nabi sepakat dengan Abu Bakar. Waktu itu belum ada ayat yang turun. Nah, kemudian ternyata setelah ayat turun Al-Anfal itu, maka nabiyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard, ternyata ayat itu membenarkan pendapatnya Umar. Jadi pernah juga beda pendapat antara Nabi dengan sahabat, gitu ya. Bahkan yang dibenarkan oleh wahyu itu pendapatnya Umar waktu itu ya. Bahkan malaikat pun Pak diciptakan oleh Allah tanpa nafsu ya, dan tidak pernah membangkang. Itu juga faktanya pernah beda pendapat juga. Ya, kita mungkin sering mendengar kisahnya orang yang membunuh 99 orang ya, pengen taubat, dia nanya ke seorang alim, kira-kira kalau saya taubat diterima enggak? Kata alim itu enggak bisa diterima. Akhirnya dibunuh Pak alimnya jadi 100. Nanya lagi ke alim berikutnya,
Kira-kira kalau saya tobat diterima apa enggak? Ya, diterima kata alim yang berikutnya. Tapi dengan syarat kamu harus pergi ke suatu kampung di mana di sana terdapat orang-orang soleh. Kamu taubatlah di sana. Ya, berjalanlah dia ke tempat kampung soleh itu, kemudian di tengah jalan tiba-tiba meninggal, cabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ malaikat beda pendapat antara malaikat azab dengan malaikat rahmat, Pak. Itu rebutan, Pak. Kata malaikat rahmat, ini masuk surga nih, gitu ya. Kan udah mau taubat. Kata malaikat azab, nggak bisa. Dia kan belum sampai nih, ya. Taubatnya belum 100% ya, karena belum jadi, gitu kan. Belum sampai ke kampung yang disuruh itu. Berselisih itu, Pak. Nah, akhirnya dikasih jalan tengah oleh Allah, ya sudah. Diukur lah, ya. Kira-kira jaraknya lebih dekat kemana antara ke tempat asal dengan ke kampung yang orang-orang soleh itu ternyata lebih dekat ke kampung orang soleh, kemudian dia masuk surga, ya. Nah, terjadi beda pendapat dan itu sunatullah. Itu sunatullah. Apalagi kita nih Pak yang jauh jaraknya dari Nabi Muhammad SAW. Para ulama pasti beda pendapat, apalagi ulama di zaman kita sekarang, ya. Jadi ikhtilaf itu bukan hal yang patut kita musnahkan gitu ya, harus diseragamkan semua. Ngapain kok umat Islam beda pendapat? Bukankah Allah itu mengatakan bahwa satafariqu ummati ala salah satu nusabiina firqatan gitu ya. Bukankah Allah mengatakan bahwa umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan, yang benar hanya satu, yang di surga hanya satu, gitu ya. Nah, itu harus kita pahami dengan benar, Pak. Itu maksudnya bukan perbedaan mazhab, itu firqah. Kalau istilah sekarang mungkin sekte, sebagaimana di Nasrani itu ada Protestan, Katolik, itu kan sekte ya. Perbedaannya dalam masalah fundamental. Dalam masalah akidah itu ada dalam umat Islam. Makanya ada kelompok-kelompok yang dikatakan sesat ya. Ada kelompok Mu'tazilah, Syiah, Qadariyah, Jabariyah, Jahmiyah. Nah, itu kelompok-kelompok yang beda dalam masalah akidah. Tapi kalau sekedar mazhab fikih itu bukan sekte, Pak. Itu mazhab yang memang ditolerir, perbedaannya dibolehkan. Itu bukan hal yang fundamental, makanya harus kita pahami nanti Pak, di mana wilayahnya yang boleh kita beda pendapat. Nah, itu. Nah, yang boleh kita beda pendapat itu di mana? Itu penting Pak ya. Jadi kalau kita bagi ruang lingkup perbedaan pendapat itu bisa kita bagi menjadi dua. Ada dalam masalah akidah, ada dalam masalah syariah. Dalam masalah akidah ternyata itu ada dua hal juga. Ya, ada yang termasuk masalah usul, fundamental, pokok, prinsip yang tidak boleh kita beda pendapat, ya. Tapi dalam masalah akidah juga ternyata ada juga yang sifatnya furu, yang sifatnya itu cabang, di mana dalil-dalilnya masih multitafsir dan ulama internal Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri juga beda pendapat, ya. Jadi jangan kira bahwa dalam masalah akidah tidak boleh beda pendapat semua. Ternyata dalam masalah akidah pun ada juga Pak yang itu boleh beda pendapat karena dalam dalilnya tidak qat'i, dalilnya masih zonni, masih multitafsir ya. Contoh masalah usul, masalah pokok yang tidak boleh beda pendapat, tentu misalnya masalah keberadaan Allah. Allah itu ada sebagai Tuhan kita, Allah itu esa, Allah itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu jelas Pak ya. Itu tidak boleh beda pendapat. Ada orang mengatakan Allah itu salah satu dari 3 Tuhan, itu jelas gitu ya. Itu jelas keluar dari agama Islam. Keberadaan malaikat, keberadaan kitab, rasul, akhirat ya, qada dan qadar, rukun iman yang 6 itu masuk dalam usulul akidah. Nggak boleh kita beda pendapat dalam masalah itu Pak. Meragukan kerasulan Nabi Muhammad SAW itu sudah keluar dari Islam, bahaya Pak gitu ya. Nah, itu nggak boleh beda pendapat. Tapi ternyata faktanya dalam masalah akidah pun ada yang sifatnya furu'iyah Pak. Yang kita itu masih boleh beda pendapat dan tidak kemudian yang satu jadi kafir, yang satu keluar dari Islam, enggak. Ini masalah furu'iyah, masalah yang kira-kira kalau nanti kita mati Pak ya, sama malaikat nggak bakal ditanyain Pak. Ya. Kalau kita meninggal kan yang ditanyakan apa Pak? Sama malaikat yang pertama kali, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kira-kira sudah tahu jawabannya Pak ya? Nah, gampang gitu kan jawabnya, ya pasti Allah ya.
Nah, tapi kira-kira malaikat tanya nggak tentang detail-detail masalah akidah yang ulama beda pendapat? Contohnya misalnya tentang apa maksud dari wajah dan tangan Allah yang disebutkan dalam Al-Quran. Kan ada ayat-ayat yang menyebutkan tentang misalnya wajah Allah, ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ada juga tentang tangan, ya, yadullahi fawqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Apa maksud tangan dan wajah itu? Apakah wajah yang dimaksud adalah fisik, bahwa Allah itu punya wajah dan punya tangan? Apakah tangan dan wajah itu maknanya bukan fisik, tapi kiasan? Makna wajah itu artinya zat Allah, makna tangan itu artinya kudratullah, kekuasaan Allah. Ulama bagi dua itu Pak, ya. Asy'ari, Maturidi, ya, Atsari itu mengatakan, ya, bahwa tidak bisa kita anggap tangan dan wajah itu sebagai fisik dalam Al-Quran. Kenapa? Karena kalau enggak, kita berarti sudah mempersonifikasi zat Allah. Kita menyamakan Allah seperti makhluk karena punya fisik, tangan, wajah. Asy'ari, Maturidi, dan kebanyakan yang lain itu mengatakan tidak boleh. Maka apa makna tangan, makna wajah? Bisa dua. Ada yang mengatakan ya hanya Allah yang tahu maknanya apa. Ada yang mentakwil, menafsirkan, oh maksud dari tangan itu artinya dalam bahasa Arab bisa bukan tangan fisik tapi kekuasaan, kudratullah, gitu ya, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka, gitu ya. Di mana Allah? Nah itu juga ditanya kira-kira sama malaikat nanti Pak, pas kita mati. Enggak bakal ditanya Pak, ya. Di mana Allah? Apakah akidahmu salafi, Asy'ari, Maturidi? Enggak bakal ditanya Pak masalah itu Pak, ya. Yang ditanya itu yang fundamental. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau sudah iman sama Allah, ya sudah Pak, selesai. Urusan ikhtilafnya, perbedaan pendapat itu bukan urusan kita. Itu silakan ulama berdebat. Ya, silakan ulama berbeda pendapat. Tapi kita yang penting adalah percaya sama Allah, kan gitu ya. Nah, urusan furu, detail-detailnya itu, nah itu bukan masalah yang bisa membuat salah satu yang beda pendapat menjadi keluar dari agama Islam. Makanya kan Kiai almarhum Ali Mustafa Yaqub pernah mencoba mendamaikan dua kelompok yang sering berseteru di Indonesia, antara Nahdiyin kalangan NU dengan Wahabiyun kalangan Salafi, gitu ya. Beliau mencoba mengakurkan dua kelompok itu dengan membuat sebuah tulisan buku kecil judulnya Titik Temu Wahabi NU, gitu ya. Beliau coba menegaskan bahwa perbedaan kalian berdua itu sebetulnya perbedaan yang sifatnya bukan usul, bukan masalah fundamental. NU itu akidahnya Asy'ari, ya, yang mengatakan bahwa tangan, wajah dan seterusnya itu bukan fisik, kan? Salafi mengatakan bahwa harus dimaknai secara tekstual, bahwa ketika Allah mengatakan punya tangan berarti Allah punya tangan, cuma tangannya tidak sama dengan tangan makhluk, gitu ya. Ketika Allah mengatakan punya wajah, ya Allah berarti punya wajah, cuma wajahnya tidak sama dengan wajah makhluk. Itu Salafi. Kata Kiai Ali Mustafa Yaqub bahwa dua-duanya benar. Kenapa? Karena tujuan dan maksud dua-duanya adalah baik. Tanzihullah, mensucikan zat Allah dari hal yang tidak layak. Walaupun cara memahami ayatnya yang berbeda. Itu masalah furu. Gak apa-apa berbeda pendapat dan gak usah saling ribut, sesat menyesatkan, bid'ah membid'ahkan. Gak perlu, kata beliau. Ya cuma kadangkala ya masing-masing pihak juga tetap kekeh juga akhirnya, ya. Yang satu tetap mengatakan nggak bisa, ya Salafi ya sesat. Kata Salafi ya nggak bisa, Asy'ari itu ya sesat. Nah itu kan akhirnya nggak ketemu juga pada akhirnya. Akhirnya beliau digetok sama dua belah pihak Pak. Jadi musuh kedua belah pihak akhirnya. Namanya orang di tengah Pak biasanya suka jadi malah dimusuhi dua-duanya gitu Pak, ya. Yang kanan dianggap kiri, yang kiri dianggap kanan gitu ya. Jadi akhirnya jadi musuh dua-duanya. Nah, tapi itu memang benar dalam masalah akidah itu tidak semua masalah usul. Bahkan para sahabat Nabi sendiri pernah berbeda dalam masalah akidah. Ya, tentang masalah misalnya apakah seorang yang meninggal itu akan disiksa karena tangisan keluarganya yang menjenguk dia di kuburan, gitu ya. Sahabat antara Aisyah dan Ibnu Umar udah beda pendapat tuh masalah itu. Itu kan masalah akidah, masalah hal yang gaib, ya, keyakinan. Sahabat beda pendapat. Apakah yang satu jadi kafir? Kan enggak.
gitu ya. Jadi itu harus kita posisikan dulu Pak, mana akidah yang sifatnya tidak boleh kita beda pendapat, yaitu yang fundamental, mana akidah yang boleh beda pendapat. Dalam masalah syariah pun sama, dalam masalah fikih ya, halal haram, ternyata ada dua juga. Ada yang sifatnya usul, fundamental, tidak boleh kita beda pendapat dan bukan merupakan wilayah khilafiyah. Nggak boleh Pak beda pendapat. Ya. Contoh misalnya kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban puasa, haji. Ada orang nggak sholat, kemudian ditanya kenapa nggak sholat? Nah sholat nggak wajib. Udah keluar tuh Pak. Ya. Hati-hati, itu berarti sudah mengingkari kewajiban sholat. Ada orang misalnya mengatakan kan sholat di Quran cuma perintahnya aja. Nggak ada keterangan sholat 5 waktu. Berarti sholat 5 waktu nggak usah nggak wajib gitu ya. Di Quran nggak ada. Nah itu hati-hati Pak. Ya, itu sudah keluar tuh melenceng. Kenapa? Karena ini walaupun masalah syariah, tapi sifatnya usul, fundamental, nggak boleh beda pendapat. Karena kewajiban sholat 5 waktu sudah sifatnya qat'i. Memang nggak ada di Quran detailnya, ya, tapi dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, jadi kayak gitu tuh biasanya kelompok yang disebut dengan ingkarus sunnah Pak. Mereka hanya pengen ngambil ajaran Islam dari Quran saja, sunnah dibuang, itu bahaya juga ya. Kewajiban zakat, puasa, haji, haramnya zina, haramnya homoseksual, haramnya minum khamr, haramnya judi, itu sudah usul tuh Pak, nggak boleh beda pendapat ya. Nah, tapi yang paling banyak dalam masalah syariah itu yang furu, yang detail-detail, yang kecil-kecil, yang masalah-masalah spesifik yang banyak ulama beda pendapat dan itu dibolehkan. Sholat, kewajiban sholatnya usul, nggak boleh kita beda pendapat. Tapi cara sholatnya, bagaimana cara mengangkat tangan, bagaimana cara menggerakkan jari pada saat tasyahud, gitu Pak ya. Ada yang gerak-gerakannya itu atas bawah, kanan kiri, ada yang digabung jadi muter. Nah itu macam-macam. Ada yang tidak digerakkan sama sekali. Karena memang hadisnya ada macam-macam riwayatnya. Ada yang mengatakan Nabi tidak menggerakkannya. Ada riwayat yang mengatakan Nabi menggerak-gerakannya. Kan bingung tuh Pak. Yang mana yang benar? Nabi dalam satu riwayat tidak menggerakkan jarinya. Dalam riwayat yang lain Nabi menggerakkan jarinya. Nah itu sebetulnya bukan kontradiktif. Kenapa? Karena memang dua-duanya Nabi lakukan. Karena dua-duanya hadisnya sahih. Boleh begini-begini, bergerak-gerak boleh. Tidak bergerak pun tidak masalah. Itu masalah furu, masalah cabang. Yang penting datang ke masjid sholat itu Pak, yang penting. Ya, jangan ribut masalah itu, tapi sholat subuh aja nggak pernah, gitu ya. Sholat subuh aja kesiangan dan seterusnya. Itu yang jadi masalah. Kita nggak bisa menempatkan mana yang usul, mana yang furu. Ya. Jadi ini kira-kira pemetaannya, mana yang boleh beda pendapat, mana yang tidak boleh beda pendapat. Nah, bukan hanya dalam masalah fikih Pak, perbedaan itu ya. Dalam semua cabang ilmu itu banyak ikhtilaf. Ilmu keislaman. Contoh misalnya dalam ilmu Al-Quran. Ya, dalam ilmu Al-Quran itu dikenal misalnya ulumul Quran. Para ulama sendiri beda pendapat tentang hitungan jumlah ayat. Kalau ditanya Pak, jumlah ayat dalam Al-Quran itu ada berapa? Kan kita tahunya berapa? 6.666. Coba dihitung Pak sendiri ya, manual. Ada nggak segitu bilangannya Pak? Nggak bakal ketemu Pak itu ya, bilangan itu ya. 6.666. Itu ini aja, cocokologi aja. Sebetulnya yang tepatnya nggak sampai segitu Pak, sekitar 6.200-an. Cuma tepatnya berapa? Ternyata ulama juga beda pendapat dalam menghitung jumlah ayat. Padahal Qurannya sama Pak, sumbernya sama dari Nabi Muhammad SAW, diterima dari malaikat Jibril. Kenapa? Karena memang riwayatnya yang berbeda. Misalnya dalam menghitung jumlah rakaat, jumlah ayat surat Al-Fatihah sudah beda itu Pak ya. Ada yang memasukkan Bismillah sebagai bagian dari Al-Fatihah. Ada yang tidak menganggap Bismillah sebagai bagian dari Al-Fatihah. Makanya nanti hukumnya bisa beda. Jumlah ayatnya bisa beda keseluruhan Al-Quran itu. Itu sudah dari situ sudah beda. Makanya Hanafi, Maliki itu mengatakan Bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Ya. Hambali, Syafi'i itu mengatakan Bismillah adalah bagian dari Al-Fatihah. Makanya nanti dalam eksekusi atau hasil pendapatnya bisa beda.
antara Hanafi dengan Maliki yang sama-sama mengatakan bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah, ternyata pendapatnya bisa berbeda. Dalam hal sholat, itu boleh nggak kita baca bismillah? Hanafi meskipun mengatakan bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah, tapi mengatakan tetap sunnah baca bismillah pada saat sholat sebelum baca Al-Fatihah. Meskipun Hanafi mengatakan bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Maliki lain lagi, Pak. Nah, Maliki itu mengatakan justru tidak boleh orang baca bismillah ketika sholat sebelum Al-Fatihah. Kenapa? Karena berarti dia sudah membaca sesuatu yang di luar Al-Quran. Karena dia bukan bagian dari Al-Fatihah. Tidak boleh Maliki, Pak. Makanya begitu Allahu Akbar, langsung Alhamdulillahirabbil alamin, nggak pakai bismillah. Itu Maliki, haram baca bismillah. Jadi walaupun sama-sama mengatakan bismillah bukan bagian dari Al-Quran, ternyata faktanya pendapatnya bisa berbeda itu ya. Hambali, Syafi'i walaupun sama-sama mengatakan bismillah bagian dari Al-Fatihah, tapi ternyata pendapatnya juga beda. Kalau Hambali mengatakan ketika sholat tetap dibaca, wajib baca bismillah, cuma cara bacanya dengan dipelankan, sir. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin ya. Makanya di Saudi imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kalau sholat ya, sholat jahriyah, sholat maghrib, isya, subuh, itu biasanya imam langsung baca alhamdulillah, walaupun sebetulnya baca bismillah, cuma bismillahnya dipelankan. Jadi kalau kita dengerin dengan sesama ya, karena pakai mikrofonnya bagus kan, sensitif ya, itu tetap kedengeran baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim ya. Baru kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Karena Hambali itu tetap wajib baca bismillah, cuma caranya bacanya dipelankan. Nah, kalau Syafi'i bismillahnya wajib dijaharkan ya, dikeraskan bacanya sama dengan baca Al-Fatihah. Makanya kita di Indonesia kebanyakan Syafi'i ya sudah biasa kita baca bismillahnya dikeraskan. Tuh. Tapi yang unik ketika suatu kali Syekh Sudais ya, Imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, suatu saat diundang ke Istiqlal ya, tahun 2014, kemudian jadi imam sholat Jumat, itu orang pada heboh ya se-Indonesia. Karena kan kita tahu Imam Syekh Sudais itu kan mazhabnya Hambali. Kalau beliau jadi imam di Saudi, itu pasti langsung alhamdulillah. Tapi ketika jadi imam di Istiqlal ya, sholat Jumat, begitu Allahu Akbar baca iftitah, Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kok bismillahnya dikeraskan? Nggak biasanya, Pak. Orang udah heboh. Yang biasanya kalau dengar di YouTube atau di mana atau pernah haji umroh itu langsung baca alhamdulillah, kok ketika jadi imam di Istiqlal baca bismillah dikeraskan. Apa mungkin saya sudah pindah mazhab gitu ya? Atau mungkin karena takut nggak bisa pulang mungkin ya, karena kebanyakan di kita mazhabnya Syafi'i gitu kan. Nah, ternyata memang Syekh Sudais itu kan bukan hanya imam masjid, beliau itu kan memang orang ahli fikih, doktor dalam bidang syariah. Beliau tahu bahwa ada perbedaan pendapat dan di Indonesia itu kebanyakan mazhab Syafi'i. Jadi beliau menyesuaikan, menghargai pendapat di Indonesia yang kebanyakan mazhab Syafi'i. Makanya bismillahnya ikut mazhab Syafi'i dikeraskan. Meskipun beliau kalau sudah balik ke Madinah ke Saudi, itu pasti bacanya balik lagi, alhamdulillah lagi ya. Nah, itulah seni berbeda pendapat. Jadi dalam hal jumlah ayat sudah beda. Dalam hal qiraat, cara baca Qur'annya pun riwayatnya banyak ya. Ada yang alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ada yang alaihimu ya, alaihum dan seterusnya, banyak riwayatnya. Nah, kita kan kebanyakan di Indonesia ini riwayat dari Hafiz ya, An Asim. Nah, itu banyak ternyata versi bacaan Quran itu sendiri, Pak ya. Ada yang pakai imalah, ada yang tidak pakai imalah ya. Banyak wadduha wal laili idza saja. Itu ada juga versi bacaan seperti itu gitu ya. Nah, dalam hal qiraat itu udah beda. Kemudian masalah ta'arud dan seterusnya ya, perbedaan kontradiksi ayat dan seterusnya. Nah, dalam masalah ilmu hadis juga banyak berbeda pendapat ya, masalah kesahihan hadis, ikhtilaful hadis, ada dua hadis yang beda nih. Yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B, itu sudah beda dalam ilmu hadis. Bagaimana cara mengkompromikannya? Apakah ditarjih, apakah dijama, atau diketahui yang mana yang nasih, mana yang mansuh, itu kan sudah beda ya. Standar kesahihan juga sudah beda ulama tuh ya, dalam masalah hadis, Pak ya. Misalnya hadis tentang kunut subuh, itu kan ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan hadisnya sahih, ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Itu sudah biasa. Jadi standar kesahihan hadis itu sudah
merupakan ijtihad tersendiri, Pak. Jadi kalau kita katakan harus kembali kepada sunnah, ya, tidak boleh taklid, tidak boleh ikut ulama, harus kembali kepada sunnah Nabi. Nanti dulu, kalau kita baca hadis riwayat Imam Bukhari, itu kira-kira kita taklid apa enggak, Pak, sama Imam Bukhari? Kita sudah taklid sama Imam Bukhari. Kenapa? Karena kita nggak bisa menilai hadis sendiri, apakah hadisnya sahih atau enggak. Banyak, Pak, itu apa namanya kerjaannya kalau kita harus nilai hadis sendiri, Pak, ya, harus ijtihad sendiri. Ketika kita sudah baca hadis Bukhari, itu sudah taklid. Kenapa? Karena Imam Bukhari itu ketika menilai hadis ini sahih, itu berdasarkan ijtihadnya beliau. Berarti kalau kita terima Sahih Bukhari, berarti kita sudah taklid sama Imam Bukhari, ya. Itu aja sudah taklid. Jadi kita nggak bisa lepas dari taklid, Pak. Ya. Jadi orang yang anti taklid, dia sendiri taklid juga sebetulnya ketika baca hadis, karena hadis itu sendiri adalah produk ijtihad, ya. Sahih dhaifnya hadis itu juga penilaian ulama, bukan hal yang sifatnya qat'i, tidak boleh beda pendapat. Nabi nggak pernah, Pak, ketika bicara atau ngomong hadis gitu ya, hadis ini hadis sahih, pernah nggak Nabi bilang begitu, Pak? Ya nggak mungkin, karena menilai hadis itu sahih apa enggak kan setelah itu, ya, oleh para ulama. Jadi apalagi dalam masalah fikih, itu tentu fikih itu kan produknya, Pak, ya. Hadis Quran adalah sumbernya, bahan mentahnya, ya. Itu saja sudah beda pendapat, apalagi kalau sudah turun jadi produk fikih. Nah, itu sudah pasti banyak yang namanya khilafiyah. Pertanyaan berikutnya, apakah ikhtilaf itu sebuah rahmat? Bagaimana cara kita menyikapi ikhtilaf? Apakah kita harus anti dengan adanya ikhtilaf, atau sebaliknya, bahwa ikhtilaf itu sebetulnya adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana komentar para ulama? Kita lihat hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, "Inna ashabi bimanzilatin nujum fis sama, fa ayyuma akhadtum bihi ihtadaitum wa ikhtilafu ashabi lakum rahmatun." Para sahabatku bagaikan gemintang di langit, pendapat siapapun yang kamu ambil tetap dapat petunjuk. Perbedaan pendapat mereka menjadi rahmat bagi kamu. Nabi sendiri memberikan legitimasi bahwa perbedaan pendapat di antara para sahabat Nabi itu jangan dianggap sesuatu yang keluar dari syariat, bahwa itu justru merupakan rahmat. Adanya perbedaan pendapat berarti kita bisa milih, Pak, gitu ya, mana pendapat yang kita ambil itu sudah dianggap kita dapat petunjuk. Gitu. Jadi sudah dilegalkan oleh Nabi bahwa namanya perbedaan pendapat itu merupakan sebuah rahmat. Ju'ila ikhtilafu ummati rahmatan wa kana fi man kana qablana adaban. Telah dijadikan perbedaan umatku sebagai rahmat, padahal bagi umat sebelumnya menjadi azab. Zaman dulu di zaman atau di umat sebelum Nabi Muhammad tidak boleh ada ikhtilaf. Di zaman Nabi Muhammad Allah memberikan kemudahan, memberikan rahmat, di mana memang Al-Quran, hadis dibuka peluang untuk beda pendapat dan itu dibolehkan sebagai bentuk rahmat. Al-Qasim bin Wahal mengatakan Allah telah memberi manfaat besar dengan ikhtilaf sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untung sahabat beda pendapat. Coba kalau sahabat semuanya seragam satu pendapat, Pak, pasti kita jadi susah dalam beragama. Untungnya, kata Umar bin Abdul Aziz, saya kurang suka kalau para sahabat itu tidak beda pendapat, ya. Bila hanya satu pendapat, pastilah orang merasa kesempitan. Untungnya sahabat beda pendapat. Untungnya. Jadi justru harus disyukuri, Pak, adanya ikhtilaf itu. Jadi kita punya alternatif perbedaan ketika memang terjadi kondisi di mana kita nggak bisa ngambil satu pendapat, bisa ngambil pendapat ulama yang lain. Itu fungsinya ada ikhtilaf. Contoh misalnya ketika kita mau pergi ke luar negeri, di mana makanannya atau restoran yang ada itu semuanya menyediakan menu yang ada babinya. Kalau kita pakai mazhab Syafi'i nggak bisa makan, Pak. Kenapa? Walaupun yang kita makan daging sapi, tapi karena campur ya masaknya dengan babi, najis, nggak bisa, Pak. Walaupun makanannya halal, karena najis tercampur dengan babi, karena kan nggak mungkin dicuci 7 kali itu bersama orang kafirnya, nggak mungkin. Nah, makanya dalam kondisi seperti itu, untung ada mazhab Maliki. Nah, yang mengatakan babi itu tidak najis. Mazhab Maliki itu, Pak.
Berarti dalam kondisi darurat boleh nggak kita pakai mazhab Maliki, Pak? Nah, minimal ada ulama yang mengatakan boleh mazhab Maliki gitu ya. Jadi itu fungsi ikhtilaf. Jadi nggak sempit Pak agama itu kalau kita tahu ikhtilaf, tahu perbedaan pendapat. Dengan syarat ya, ada syaratnya. Ya, jadi rahmat kalau pertama tahu mana ruang lingkup yang boleh beda pendapat. Tadi Pak, yang boleh beda pendapat itu adalah yang memang masih masalah furu, baik itu akidah maupun syariah. Ketika masih masalah furu, dalilnya memang dibuka peluang untuk beda pendapat, baru itu boleh beda pendapat. Tapi kalau beda pendapat dalam masalah yang fundamental, tentu itu sudah keluar. Bukan lagi rahmat, tapi itu sudah menjadi sekte, firqah, yang kata Allah yang masuk surga hanya satu, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua, siapa yang beda pendapat itu penting Pak. Yang boleh beda pendapat itu siapa sebetulnya? Apakah kita orang awam ya, beda pendapat di Facebook kemudian saling serang menyerang komentar ya, kita serang saling lempar argumentasi padahal kita orang awam nggak tahu apa-apa ya. Tentu itu bukan rahmat. Kenapa? Karena yang beda orang awam. Jadi rahmat kalau yang beda itu ulamanya, mujtahidnya. Kenapa jadi rahmat? Karena mereka walaupun beda pendapat tahu argumentasi masing-masing, ada dalilnya, ada landasannya. Tapi kalau orang awam beda pendapat ya cuma buat debat doang, Pak, ya. Buat debat kusir doang. Ya. Makanya hindari debat awam versus awam. Biarkan yang debat itu mereka para ulama, para mujtahid. Kita tinggal ikuti aja yang mana yang kita ikuti, gitu. Karena kita nggak usah debat, Pak, ya. Nah, itu namanya debat kusir, ya. Debat awam versus awam, nggak selesai Pak, ya. Nggak selesai, apalagi debatnya di medsos. Nah, itu nanti malah makin runcing, itu nggak kelar-kelar, gitu ya. Nah, biarkan mereka mujtahid. Nah, kalau mujtahid itu beda pendapat, Pak, itu sudah ada legitimasi dari Nabi bahwa walaupun salah satu salah, tetap dapat satu pahala. Tapi kalau kita orang awam meskipun benar Pak, belum tentu dapat pahala gitu ya. Kita orang awam, makanya serahkan udah semua ke ulama, mereka yang beda pendapat. Ya, kalau sudah mereka beda pendapat, punya kapasitas dalam menyimpulkan hukum, ya kalaupun salah ada pahalanya tetap gitu ya. Yang ketiga, bagaimana kemudian membungkusnya dengan akhlak dan etika. Beda pendapat boleh, tapi jangan sampai saling keluar kata-kata kebun binatang, Pak ya. Pendapat ini hanya mungkin keluar dari orang-orang dungu, orang-orang bodoh, itu sering kayak gitu Pak ya. Jangan ya. Akhlak dan etikanya harus dipakai juga. Boleh beda pendapat, boleh ya. Tapi kalau saling mengancam ya, saling kemudian di YouTube itu menghalalkan darah bahkan ya, wah itu sudah bahaya tuh Pak ya, kalau sampai menghalalkan darah gitu ya. Karena faktanya ulama zaman dulu tidak pernah ada sampai kekacauan menghalalkan darah gara-gara hanya perbedaan mazhab. Itu nggak ada sejarahnya Pak ya. Kalau kita lihat ulama zaman dulu ya, karena mereka saling menghormati dalam masalah mazhab ini. Imam Syafi'i pernah datang ke Kufah, tempatnya mazhab Hanafi, jadi imam sholat subuh sengaja nggak kunut karena tahu di sana mazhabnya Hanafi. Imam Ahmad walaupun beliau ini beda pendapat dengan gurunya Imam Syafi'i, tapi beliau tetap menghormati gurunya Imam Syafi'i yang beda mazhab ya. Ketika Imam Ahmad mengatakan bahwa kunut subuh itu tidak sunnah, tapi beliau berfatwa kalau kalian bermakmum di belakang imam yang mazhabnya Syafi'i, ikut kunut, jangan beda sendiri. Nah, kata Imam Ahmad, gitu ya. Nah kita masalahnya zaman sekarang tuh Pak ya, sukanya beda, sukanya beda. Pokoknya gimana caranya biar beda, biar kelihatan beda. Nah itu jadi masalah Pak. Ya. Bahkan ada orang yang biar dia kelihatan beda, ya orang lain kunut, dia nggak kunut Pak, bahkan langsung sujud duluan Pak. Nah, ada juga yang begitu tuh Pak, malah batal salatnya tuh Pak, mendahului imam namanya gitu ya. Jadi harus melihat bagaimana akhlak dan etikanya ya. Ada orang risih melihat di sampingnya Pak, jarinya gerak-gerak mulu. Nah, gimana Ustaz, saya petisin aja deh gitu ya. Saya pengen matahin tuh telunjuknya katanya gitu ya. Kok risih amat katanya melihatnya, itu nggak boleh begitu Pak. Itu beda pendapat ya nggak apa-apa. Masing-masing punya landasannya selama itu dalam ruang lingkup yang boleh kita beda pendapat. Kemudian apa latar belakang kita beda pendapat? Kalau misalnya hanya untuk
keren-kerenan aja supaya dibilang wah ini alim nih, kenapa? Karena tahu yang orang lain nggak tahu. Nah itu bahaya juga ya. Ya beda pendapat boleh selama itu niatnya memang ikhlas lillahi ta'ala, kita ingin menjalankan yang kira-kira memang pendapat yang paling benar menurut kita. Tapi bagaimana orang lain ya silahkan ya. Wah sudah jam 5:30 ya, sudah. Sekarang sudah berapa Pak? Masih ada waktu sekitar sudah ada bel berbunyi nih Pak. Kayaknya kita tutup dulu Pak, kita buka dengan sesi diskusi aja mungkin Pak ya. Nah, silakan yang ingin bertanya atau ingin menambahkan terkait hal ini silakan. Ya, jadi memang ini yang menjadi pertanyaan penting gitu ya. Memang perbedaan pendapat kan boleh, ada 4 mazhab dan bahkan mazhab-mazhab lain yang tidak sampai populer ya, tapi ada. Kan ada sampai 13 mazhab. Ya, cuma memang yang bertahan sampai sekarang ya 4 mazhab itu. Pertanyaannya, boleh nggak kita milih yang mana terserah kita, yang penting 4 mazhab, atau harus kita konsisten dengan satu mazhab, tidak boleh keluar kecuali dalam keadaan darurat, gitu Pak. Jadi mazhab itu ibarat sebuah paket, Pak ya, sebuah paket yang untuk menjaga apa namanya keaslian dari syariat. Nah, boleh nggak kita campur-campur? Ya, boleh nggak kita campur-campur? Atau boleh nggak kita pindah mazhab sesuka hati kita? Kita mazhab Syafi'i, tapi kadang-kadang kunut, kadang-kadang nggak kunut. Ya, boleh nggak seperti itu? Begini Pak, ya. Sebetulnya paling afdolnya kita ikuti satu mazhab secara konsisten, itu paling afdol. Ya. Mazhab yang mana? Tentu mazhab yang available, mazhab yang ada di wilayah kita, yang kita bisa akses siapa ulama yang ahli dalam mazhab itu, ya, dan memang diajarkan di Indonesia yang diajarkan mazhab Syafi'i kebanyakan, ya. Maka kita ikut mazhab Syafi'i. Tapi boleh nggak? Karena di kita di kota apalagi yang masyarakat sudah macam-macam, sudah heterogen, ya. Ada yang ngajinya ke ustadz A, B, C, D dan seterusnya, yang ustadz yang satu belajar dari Saudi, ya, mazhabnya Hambali. Yang satu belajar dari Maroko, mazhabnya Maliki dan seterusnya. Sudah kadang memang beda-beda belajarnya. Boleh nggak kita pindah-pindah, menyesuaikan? Sebetulnya tidak ada kewajiban untuk kita harus berpegang satu mazhab secara konsisten, nggak ada Pak, nggak ada kewajiban memang ya. Tapi kenapa dianjurkan untuk menjaga supaya nggak kacau Pak? Karena kalau kita main campur-campur aja, apalagi sampai membuat satu syariat baru, ini yang berbahaya. Ya. Ya, yang contoh yang paling sederhana yang sering saya sampaikan ya, masalah nikah itu ya. Nikah itu kan ada rukun-rukunnya. Mazhab Hanafi boleh nggak pakai wali. Mazhab Maliki harus pakai wali, tapi bisa nggak pakai saksi. Mazhab Syafi'i harus ada wali, harus ada saksi, tapi nggak perlu ada mahar dalam rukun nikah ya, mas kawin. Akhirnya digabung-gabung Pak, dicomot-comot, main comot satu dengan yang lainnya, dicomot-comot, dikanibalisasi. Jadi ngambil dari mazhab Hanafi yang nggak boleh, nggak harus ada walinya. Ngambil dari mazhab Maliki yang nggak harus ada saksinya. Ngambil dari mazhab Syafi'i yang nggak harus ada mas kawinnya. Jadi nikahnya itu nggak pakai saksi, nggak pakai wali, nggak pakai mas kawin, Pak. Itu namanya nikah gado-gado, Pak, gitu ya. Nikah campur-campur yang jadi malah ibadah baru yang nggak benar. Itu yang nggak boleh. Makanya kenapa harus konsisten untuk menjaga supaya nggak jadi ibadah baru nih, gitu ya, kira-kira begitu. Tapi kalau sekiranya itu tidak menjadikan ibadah baru yang kemudian menjadi bahkan 4 mazhab mengatakan tidak boleh, ya. Misalnya dalam masalah yang sifatnya sunnah, nggak masalah, Pak. Misalnya sholat tadi ya, kadang-kadang kita Syafi'i misalnya, kadang-kadang kita kunut, kadang-kadang kita enggak. Itu nggak ada masalah, karena mazhab Syafi'i pun mengatakan kunut subuh itu tidak wajib, sunnah, ya. Nggak masalah, karena itu hal yang bukan fundamental dalam masalah sholat, ya. Tapi kalau rukun-rukunnya, nah itu kalau bisa ikut satu mazhab secara konsisten, mazhab Syafi'i. Walaupun kita Pak, kita kan kalau ditanya juga bingung mazhabnya apa. Dibilang mazhab Syafi'i juga, mazhab Syafi'i seperti apa kita juga nggak tahu kadang-kadang gitu ya. Karena memang kita nggak belajar secara khusus di pesantren misalnya gitu ya. Nah makanya sebetulnya kata Imam Ahmad,
Al-ami la mazhabalahu, seorang awam itu tidak punya mazhab sebetulnya. Kenapa? Karena dia tidak belajar secara khusus satu mazhab tertentu. Karena yang biasa belajar itu ya santri di pesantren, itu baru belajar. Tapi kita yang memang dari kecil ya belajar agama cuma waktu di SD aja, di MI aja gitu ya, waktu dulu kan nggak dipelajari itu mazhab secara utuh gitu ya. Makanya kita sebagai orang awam sebetulnya tidak punya mazhab. Mazhab kita adalah mazhab siapa yang kita belajar darinya. Kita belajar dari siapa, itulah mazhab kita. Walaupun kita nggak tahu itu mazhabnya Syafi'i, Hambali, Hanafi, nggak perlu. Yang penting kita belajar dari orang yang kita percayai, itu mazhab kita. Makanya al-ami la mazhabalahu, seorang awam tidak ada mazhab sebetulnya. Karena syarat bermazhab itu dia harus tahu, Pak, ya, struktur mazhabnya seperti apa, ya, bagaimana pendapat satu mazhab itu dalam berbagai macam ibadah, kita harus tahu. Kan kita nggak belajar seperti itu ya. Nah, makanya al-ami la mazhabalahu, seorang awam tidak ada mazhabnya. Mazhabnya adalah mazhab gurunya gitu. Nah, itu ikuti pendapat gurunya. Selama ya kita percaya pada guru itu sebagai orang yang capable, ya, punya kapasitas. Kira-kira itu mungkin Pak ya. Ya itu masalah inilah ya. Makanya kan dalam sebuah hadis ya dikatakan sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu masa pada umatku di mana akan muncul namanya ruwaibidah ya. Siapa itu ruwaibidah? Ruwaibidah itu adalah orang yang bukan pakarnya, orang yang bukan ahlinya, tapi berbicara pada bidang yang bukan pakarnya itu. Sekarang sudah banyak, Pak. Orang bukan ahli kedokteran bicara masalah kedokteran, seolah-olah itu pendapat yang benar di medsos ya, padahal dia bukan ahlinya. Orang bicara masalah politik padahal bukan ahli politik. Orang bicara masalah ekonomi bukan pakar di bidang ekonomi. Orang bicara agama padahal dia nggak ngerti agama, itu juga bahaya. Itu namanya ruwaibidah, Pak. Jangan diikuti. Memang itulah yang diprediksikan Nabi, bahwa akan datang suatu masa di mana memang banyak orang berbicara di luar bidangnya, di luar kepakarannya. Orang bukan ahli agama bicara masalah agama. Nah, itu kan bisa bahaya. Tapi masalahnya memang begitu. Yang bukan ahlinya yang vokal kadang-kala, gitu ya. Yang ahlinya malah nggak didengar kadang-kala begitu kan. Orang itu melihat tokohnya, orang itu melihat keberpihakan, melihat satu golongan apa enggak. Walaupun bukan ahlinya diambil aja. Nah, tapi kita harus melihat, Pak, apalagi dalam masalah agama itu fatal kalau kita mengambil ilmu dari orang yang bukan ahlinya. Makanya ada syarat-syarat ijtihad. Seorang ulama yang boleh berfatwa itu ada syarat-syaratnya. Yang boleh bicara agama itu tidak boleh sembarang orang. Imam Ahmad mengatakan harus hafal 400.000 hadis minimal ketika orang bisa berfatwa. Nah, ini orang bukan siapa-siapa, maksudnya tidak pernah belajar agama secara serius, bukan ulama, bukan ustadz, bukan penceramah, tiba-tiba bicara masalah agama, jadi kacau gitu kan. Nah ya gitu, ya sudah gitu kan. Ya, memang kita maklumi itu bukan pakarnya gitu. Itu aja Pak ya. Perbedaan politik di zaman Nabi gitu ya. Gini. Kalau di zaman Nabi sebetulnya belum ada perbedaan yang masalah politik, tapi apakah ada di zaman Nabi orang munafik, musuh dalam selimut? Ada. Ya, orang mengaku atau pura-pura masuk Islam, tapi niatnya menghancurkan Islam dari dalam. Ya, ada di zaman Nabi. Ya, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam yang memfitnah Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal pada peristiwa ketika Aisyah tertinggal di suatu perjalanan, ya, disusul oleh seorang sahabat yang diutus Nabi namanya Sofwan bin Mu'attal. Ketinggalan Pak, pulangnya berdua tuh, ya. Dituduh oleh orang-orang munafik, wah Aisyah berzina. Disebarkan berita hoax. Tujuannya memang politik, menghancurkan Islam dari dalam, itu ada memang. Tapi yang internal umat Islam sendiri, gitu ya, itu baru terjadi memang ketika terbunuhnya Sayyidina Utsman. Nah itu memang, nah kenapa bisa terjadi gitu ya, perbedaan pendapat masalah politik di masa itu, karena kurang pahamnya masalah agama, kemudian diprovokasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang membunuh Sayyidina Utsman itu Pak, itu orang Islam juga, cuma orang Islam yang dia pemahaman agamanya bermasalah.
orang-orang kampung, orang-orang Baduy, orang-orang preman ya Islam sih, cuma preman, orang kampung dan istilahnya abangan kalau zaman sekarang ya. Islamnya kurang keimanannya dan mudah diprovokasi. Itulah diperalat oleh orang-orang munafik tadi. Abdullah bin Ubay bin Salul itu memprovokasi orang-orang Baduy tadi, kemudian mengatakan Sayyidina Utsman ini pemimpin yang nggak benar ya, lembek dan seterusnya. Akhirnya berontaklah. Nah itu sebetulnya terjadi memang perbedaan masalah politik, cuma itu tadi faktornya adalah kurang pahamnya masalah agama. Nah sekarang juga terjadi seperti itu. Ada orang yang kurang paham agama mudah diprovokasi sehingga kemudian dijadikan apa ya senjata politik oleh orang lain. Ya, ditunggangi itu sudah ada zaman Utsman, Mbak ya. Orang Islam ditunggangi oleh musuh Islam, yaitu orang Islam yang memang pemahaman agamanya kurang. Gitu. Khawarij itu Pak ya. Khawarij itu mereka hafal Quran, jangan salah Pak. Khawarij itu mereka hafal Quran, rajin ibadah, tapi pemahamannya kurang. Cuma hafal doang, tapi pahamnya enggak. Itu yang mudah diprovokasi, yang mudah disulut emosinya sehingga akhirnya terjadi kekacauan waktu itu Pak. Ya, membunuhlah Sayyidina Utsman. Sampai berlanjut ke zaman Ali, ya, kemudian terjadi perang Siffin, perang Jamal, terusnya. Itu memang di grassroots-nya memang gitu ya. Orang-orang yang memang awam kemudian diprovokasi oleh orang-orang munafik. Itu terjadi di masa lalu memang seperti itu. Itu sudah sunatullah, itu menjadi pelajaran buat kita. Jangan sampai mengulang sejarah yang kedua kali. Ya, sebetulnya ini memang baru mukadimah, baru pembukaan ya. Nah, ini kan tadi judulnya kenapa ulama beda pendapat. Belum terjawab sebetulnya Pak di sini Pak ya. Kita baru bilang masalah ikhtilaf itu boleh, ikhtilaf itu adalah suatu yang legal ya. Kemudian apa yang boleh beda, apa yang nggak boleh beda. Tapi kenapa kok bisa beda pendapat? Nah, memang belum sampai karena waktunya memang terbatas ya. Nah, itu kita belum ke sana. Tapi insya Allah kita di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang apa saja sumber perbedaan pendapat, bagaimana kemudian aplikasinya dalam fikih ya dan seterusnya. Kita mungkin insya Allah akan perdalam di pertemuan berikutnya. Insya Allah Pak. Baik, sudah tidak ada lagi. Saya kira cukup. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.